Sistem penanganan pasca panen pala di tingkat pekebun. Pulau Siau adalah salah satu pulau yang berada di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang, Biaro, Provinsi Sulawesi Utara, yang sejak lama dikenal sebagai penghasil pala terbaik di Indonesia bahkan dunia. Keunggulan pala Siau adalah memiliki rendemen minyak yang tinggi serta aroma yang khas karena mengandung kadar miristisin yang tinggi. Tujuan sanitasi kebun adalah untuk menjaga kebersihan kebun, mencegah perkembangan organisme pengganggu tumbuhan serta menjaga kesehatan tanaman dan mutu buah yang dihasilkan. Untuk mengendalikan gulma tidak diperkenankan menggunakan herbisida. Sebelum panen, pekebun mempersiapkan peralatan panen serta menentukan kriteria buah pala yang siap panen. Peralatan panen ialah sasendeng atau galah, karung, atau saloy, atau keranjang. Titik kritis, memastikan buah sudah tua atau siap dipanen. Alat yang digunakan bersih, bebas dari cemaran. Biji pala yang memenuhi standar mutu dan keamanan adalah biji yang diperoleh dari buah pala yang dipanen secara tepat. Titik kritis. Pada saat mengumpulkan hasil panen, harus menggunakan alas dan dalam keadaan bersih. Buah pala yang jatuh ke tanah tidak dicampur dengan buah pala yang dipetik langsung. Pembelahan buah pala segera dilakukan di areal kebun setelah proses panen selesai. Areal kebun sudah dibersihkan sebelumnya. Buah pala diletakkan di atas terpal atau tikar atau karung sebagai alas sehingga tidak bersentuhan langsung dengan tanah. Titik kritis, memastikan kondisi alat bersih sebelum digunakan, memastikan daging buah dan pala berfuli diletakkan dalam wadah yang berbeda, memastikan daging buah tidak dibiarkan berserakan atau menumpuk di kebun. Pala berfuli segar yang telah dipisahkan dari daging buah diangkut ke rumah atau unit pengolahan hasil. UPH, lokasi UPH harus bebas dari sumber cemaran seperti tempat pembuangan akhir industri, rumah tangga, rumah sakit, peternakan, dan lain-lain. Sebelum melakukan sortasi, memastikan tangan dan peralatan yang digunakan dalam keadaan bersih dan kering. Sebelum melakukan pemisahan pala dan fuli, memastikan kondisi alat dalam keadaan bersih. Memisahkan keranjang atau wadah untuk menampung fuli dan pala. Menghindari penggunaan bahan berbahaya seperti minyak tanah untuk memisahkan fuli dari pala. Setelah memisahkan pala dan fuli, selanjutnya menimbang dan mencatat hasil produksi pada buku atau logbook. Pengeringan pala dan fuli segera dilakukan paling lambat 24 jam setelah panen. Proses pengeringan pala hingga mencapai kadar air 10% dan dilakukan paling lama 9 hari setelah panen untuk mencegah kontaminasi kapang penghasil mikotoksin. Pengeringan tidak dilakukan di pinggir jalan, bebas polusi dan bebas dari hewan. Pengecekan kadar air bertujuan untuk mengetahui tingkat kekeringan pala untuk memastikan pala atau biji pala atau fuli aman disimpan. Memastikan tangan bersih sebelum dan setelah memegang pala atau fuli. Memisahkan pala berdasarkan karakteristik fisik dengan kelompok mutu, A, AT, B, dan C. Memisahkan fuli berdasarkan warna, yaitu fuli merah dan fuli hitam. Menimbang dan mencatat produksi seluruh kelas mutu pala dan fuli pada logbook. Pemecahan cangkang dilakukan dengan dua cara yaitu secara manual dan pemecahan dengan mesin. Saat melakukan pemecahan cangkang harus dipastikan alat dan mesin pemecah cangkang dalam keadaan bersih. Memastikan tangan bersih sebelum dan setelah memegang biji pala. Pengelompokan mutu biji pala sesuai dengan kelompok mutu yaitu mutu ABCD, mutu SS, mutu BWP, mutu CC. Setelah itu menimbang dan mencatat produksi seluruh kelas mutu biji pala pada buku atau logbook. Kemasan pala atau fuli harus bersih, kering dan tidak berbau. Bukan bekas pakan ternak, pupuk, pestisida. Memasang label pada setiap wadah atau kemasan untuk memudahkan ketertelusuran produk. Menyimpan pala, biji pala dan fuli dalam karung tidak boleh bersentuhan langsung dengan dinding dan lantai. Alas dengan palet dengan tinggi 10-15 cm. Mencatat setiap transaksi penjualan pada buku atau logbook.